Ilmu dan pengalaman tidak akan kita dapatkan hanya dengan berdiam diri dan melamun. Keluar dari rumah dan mulai langkahkan kaki, berjalan, lakukan petualanganmu, dan buatlah sejarahmu sendiri. Membuat sejarahmu tidak harus menjadi seorang pahlawan dengan mendapatkan segudang penghargaan. Nikmati setiap jengkal perjalanan hidup dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mencari ilmu tidak harus menunggu punya uang banyak. Saat usia sudah cukup, lakukan saja. Setiap di sekolah dulu ada saat piknik bersama, dan itu latihan untuk bertualang. Beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan dua gadis berasal dari Belanda. Mereka sudah lulus sekolah menengah dan berusia sekitar 19 tahun. Mereka dari Jakarta menuju ke Bandung naik kereta api, kebetulan duduknya berhadapan dengan saya. Mereka membawa sebuah buku jurnal dan peta traveling. Berbicara bahasa Belanda, tentu saja saya tidak paham. Lalu saya tanya ada acara apa dan tujuannya kemana, dengan bahasa Inggris. Mereka menjawab, sekedar liburan dan tujuannya dari Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, dan Lombok. Wah, tujuan yang menarik, komentar saya. Mereka rupanya backpacker dari Belanda, usia yang masih muda dan berani keluar dari rumah hanya sekedar untuk jalan-jalan. Obrolan kami lalu seputar tujuan tempat-tempat yang ingin mereka tahu. Dari tempat nongkrong yang menyajikan makanan tradisional sampai tempat yang eksotis seperti pemandangan yang indah seperti gunung, pantai, dan tempat yang memiliki nilai sejarah. Mereka membawa jurnal untuk mencatat hal yang penting, mendata informasi, sekaligus tempat-tempat yang saya tahu sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi, khususnya di Jogja. Sebagai kota pelajar, kota budaya, saya lupa nama mereka. Saya telah memahami tujuan mereka untuk mengenal dunia. Setelah lulus sekolah menengah, mereka bekerja, dan rupanya temannya yang satu berusia 20 tahun saat bekerja, hasilnya ditabung, dan mereka gunakan untuk melakukan petualangan yang seru. Tidur di hotel atau losmen, motel yang harganya terjangkau. Mereka akan menghabiskan untuk mengenal beberapa kota di Indonesia kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Tiap hari mereka mempelajari kebudayaan dan kebiasaan orang-orang di Indonesia. Hanya itu, tidak lebih. Mereka menikmati hidup dan mengenal dunia, itu tujuannya. Kemudian saat saya pulang dari Jogja di dalam bus Patas menuju Semarang, saya bertemu dengan sepasang suami istri warga Spanyol, tepatnya Barcelona. Tapi rumahnya berada di gunung dan cukup jauh dari kota Barcelona. Usia mereka kurang lebih sekitar 45 tahun. Memanggul tas karir besar di punggungnya dan menenteng tas kecil. Si istri melipat-lipat peta traveling yang sudah kusut dan coretan-coretan. Saat di dalam bus mereka tampak terlihat panik. Berkali-kali bertanya dengan kernet bus tentang transportasi menuju ke Jepara. Mereka mau ke Karimun Jawa, tetapi bus dari Semarang ke Jepara pada jam 19.00 atau jam 7 malam sudah tidak ada lagi, kecuali travel dan angkot gelap yang harganya berlipat dari harga biasanya. Untuk menginap di Semarang mereka tidak berkenan dan kemungkinan akan ketinggalan kapal. Sementara sang istri beberapa kali menelpon travel yang ia cari melalui Google dengan bahasa Inggris logat Spanyol seperti panik karena sudah penuh semua. Ternyata mereka sedang mengejar jadwal KM Sikinjai yang berangkat dari pelabuhan Kartini Jepara pukul 6 pagi menuju ke Karimun Jawa. Lalu saya bertanya tujuannya, karena sejalan. Mereka saya tawari boleh saya menawarkan bantuan karena kebetulan tujuan kita sama. Saya yang sudah memesan travel menuju Jepara, saya telepon agennya dan berbagi tempat dengan mereka. Kebetulan masih ada ruang kosong. Mereka tampak lega dan terjadi obrolan yang santai sambil menunggu travel datang. Saya sendiri bersama istri dan kedua anak saya yang masih balita. Nama mereka Alba dan Martinez, sepasang suami istri yang memang sengaja keliling Indonesia. Rencananya 3 bulan. Mereka turun dari Bandara Jakarta, lalu berkunjung ke Keraton Jogja, melanjutkan perjalanan ke Borobudur, dari Borobudur Magelang naik bus Patas menuju Semarang, kemudian ke Karimun Jawa, Jepara.
Setelah dari Karimun Jawa, mereka akan menuju ke Bali dan Lombok. Dan entah kemana lagi belum diputuskan melihat situasi dan kondisinya. Apa yang mereka lakukan hanyalah melihat kebudayaan masyarakat di tempat yang mereka kunjungi. Mereka merekam sekaligus mempelajari adat istiadat setempat, termasuk dari makanan, minuman, jajanan, dan kebiasaan yang terjadi di tengah lingkungan masyarakatnya. Petualangan sekaligus mendapat pengetahuan di lokasi setempat. Mereka tidak ingin meresai, melihat langsung, bukan dari sekedar gambar-gambar. Jiwa petualangan mereka besar, lumrah jika memiliki pemikiran yang besar, berjiwa besar, dan menjadi bangsa yang maju dan besar. Yang dapat kita petik dari kisah yang saya tuturkan sebelumnya, bagaimana mengetahui pola pikir seseorang yang berjiwa petualang, bukan meniru gaya hidupnya yang glamor, seolah jalan-jalan ke luar negeri hanya menghabiskan uang, jalan ke toko-toko terkenal dan membeli barang branded. Sekalipun itu tidak ada salahnya, selama mampu dan memang bisa, itu tidak masalah, asal tidak hanya sekedar untuk pamer, tetapi juga mengetahui dan mempelajarinya.